Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Heri Kurniawan. Saya mahasiswa Presiden University jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, sebuah proses menyikapi untuk menghadapi hoak dari berbagai media dan tokoh di Indonesia saat pandemi COVID-19 ini. Di sini saat melakukan penelitian ini saya bersama Ajidul Ada dan Markus Leonardo. Latar belakang kami melakukan penelitian ini, seperti kita tahu, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya agar virus corona ini semakin melambat. Karena virus ini menghambat berbagai kegiatan kita sehari-hari, diantaranya bekerja, belajar, beribadah yang dilakukan di rumah atau disebut dengan PSBB. Menghentikan mode transportasi, dilarang mudik dan lain-lain. Akan tetapi pandemi ini belum bisa berakhir sampai saat ini. Dan berbagai hoaks yang terjadi di masyarakat menyangkut kesehatan marak beredar di kalangan masyarakat. Seperti kata Arif Farijal Syam melakukan supaya menemukan bahwa dari 90% informasi di bidang kesehatan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan dari hasil survei Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI menemukan bahwa hoaks kesehatan di Indonesia itu terbanyak di masyarakat. Adapun yang dilakukan oleh Khashoggi menemukan bahwa organisasi kesehatan memberikan klarifikasi informasi kesehatan yang justru tidak menyebarluaskan berita hoak tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hoak kesehatan lebih populer dikonsumsi masyarakat, dan penyebaran hoak kesehatan pun sangat berbahaya apabila informasi ini tidak benar dipraktekkan oleh masyarakat tersebut, karena masyarakat hanya membaca dan tidak tahu berita yang sesungguhnya gitu, karena hoak tersebut tidak bisa deteksi dengan cepat oleh pemerintah. Nah, metodologi yang kita pakai adalah metodologi penelitian pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menentukan dan mencari dan mengumpulkan dan menganalisis hasil penelitian. Selama pandemi ini, banyak berita yang tidak benar atau hoak yang tersebar di media sosial, grup WhatsApp terkait kesehatan. Berita-berita hoak membuat masyarakat bingung dan salah kaprah dalam menyikapi COVID-19 ini. Nah, masyarakat perlu fakta yang sebenarnya tentang COVID ini. Terlebih, kasus positif di Indonesia yang terus bertambah hingga saat ini, dan bahkan belum ada penurunan sampai saat ini. Nah, pengumpulan data terdiri dari dua data, yaitu primer dan sekunder. Data primer kita peroleh dari wawancara informan yang kita cari dan kita wawancara saat ini untuk membahas bidang hoax tersebut. Sedangkan data sekunder penelitian ini kita diperoleh dari berbagai sumber media lain, baik dari media online maupun media mainstream, serta kajian jurnal yang kita cari. Nah, hasil kesimpulan pada saat ini, hadirnya media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan aplikasi yang lainnya membuat kita jauh lebih mudah mendapatkan informasi. Namun, kemudahan tersebut menjadi bumerang, membawa dampak serius bagi masyarakat. Hoax merupakan berita bohong yang merugikan banyak orang. Hal ini disebabkan oleh informasi dapat menilai orang secara sepihak tanpa mengetahui kebenarannya. Dilansir dari situs Wikipedia, berita palsu atau berita bohong hoax adalah informasi yang sebenarnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar. Itu yang menjadi ibarat masyarakat bingung dengan penanganan COVID saat ini. Sesungguhnya peran mahasiswa di sini diklaim terpelajar tidak mudah tergiring dengan opini yang beredar di media sosial, tidak mudah percaya pada informasi sedangkan diperbincangkan di masyarakat. Sebab mahasiswa, di sini kita harus kritis melihat setiap persoalan yang ada di sekeliling kita, tidak boleh apatis ataupun menerima apa adanya, harus menganalisa terlebih dahulu dan tidak menelan mentah-mentah informasi yang ada beredar di masyarakat tersebut. Harus dicari tahu dulu, kita nyari tahu dulu berita ini benar atau tidak dan sudah terverifikasi atau tidak. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai mahasiswa untuk membawa masyarakat menuju perubahan yang arah menjaga kenyamanan masyarakat terkait virus corona ini, terutama dalam bidang hoax. Ada beberapa yang perlu kita lakukan, diantaranya bijak memanfaatkan internet, seperti kita bijak dalam memilih berita-berita yang ada dan memilah sumber-sumber yang jelas. Kedua, membudayakan membaca yang baik dan benar. Kadang kita sering tertipu dengan judul clickbait biasanya, tapi tidak membaca isi dari berita tersebut yang membuat kita salah kaprah. Yang ketiga itu menyebarluaskan konten hoax. Biasanya dari kita itu terlalu banyak menyebarkan konten-konten yang sumbernya tidak jelas dan langsung disebarkan begitu aja tanpa
mengetahui isinya benar atau tidak. Nah, disinilah sebagai mahasiswa kita sebagai agen perubahan dan ngontrol media sosial. Mati dong. Masuk. Aduh, lagi ngeri.